wabarakatuh. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian menjelang buka puasa. Sebelum kajian buka puasa kita mulai, seperti biasa, marilah kita bertadarus bersama. Silakan bapak ibu dibuka surat Al-Quran, surat An-Nisa ayat yang ke-81. Ansar apa? 81. Iya sih. 81 oke. Kita mulai dari Al-Fatihah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khawfi adha'u bih walau radduhu ilar rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila faqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsaka wa harridil mu'minin asallahu ayyakuffa ba'sal ladina kafaru wallahu asyaddu ba'san wa asyaddu tankila man yashfa' safa'atan hasanan yakul lahu nasibum minha wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi wa man asdaqu minallahi haditha fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adallallah wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabilan waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'an fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah fa in tawallaw fakhuduhum wa qtuluhum haitsu wajadtumuhum wa la tattakhidhu minhum waliyyan wa la nashira
illal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun aw ja'ukum hasirat suduruhum ay yuqatilukum aw yuqatilu qaumahum walau sya'allahu lasallatahum alaikum falaqatalukum fa in i'tazalukum falam yuqatilukum wa alqaw ilaikumus salama fama ja'alallahu lakum alaihim sabila satajiduna akharina yuriduna an ya'manukum wa ya'manu qaumahum kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha fa illam ya'tazilukum wa yulqu ilaikumus salama wa yakuffu aydiyahum fakhuduhum wa qatuluhum haitsu taqiftumuhum wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina. Shadaqallahul adzim. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah pengajian Majelis Buka Basa, marilah pengajian pada sore ini kita buka bersama dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu waktu kami persilahkan sepenuhnya kepada Bapak Ustadz Sunardi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur pangalembono tansah kunjuk wonten ngarsa dalam Allah, kesarasan kebagaswarasan kawulujengan tetapi iman Islam ihsan mugi tansah kajiwa kasalira kula lan panjenengan sami titiwanci menika dumugi salajengipun. Shalawat ugi salam mugi tansah katetepaken dhateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu bapak karanten audiennya kathah pemuda nggih. Bahasane Indonesia mawon nggih. Sing nom-nom kok basa Jawa melipis ora ngerti gitu. Sing bapak yo nek melipis-melipis banget malah ora dong gitu. Jadi kita pakai bahasa Indonesia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat taufik juga hidayahnya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa di ruangan ini ya. Bapak Ibu semuanya dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Tentunya kebahagiaan tersendiri bagi kita semua sebagai umat mukmin
yang pada kesempatan ini menjalankan ibadah Ramadan. Walaupun harus bersusah-susah, berpayah-payah dalam terik keadaan yang panas, kita harus menahan rasa haus, rasa lapar. Akan tetapi kekuatan iman kita mengantarkan kita semua menjalankan ibadah ini dengan nikmat. Ngeleh nih rasanya kepenak gitu, rasanya puas. Ini adalah bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tentunya bagi orang-orang mukmin ini memang orang-orang yang aneh, orang-orang yang memiliki perilaku-perilaku yang kadangkala orang-orang kafir itu merasa iri melihat kita semuanya. Coba kita perhatikan dalam keadaan berpuasa macam ini ya, kondisi badan yang lemah masih menjalani aktivitas seperti biasanya, kita mampu. Nah, ini adalah bagian daripada kenikmatan Allah yang tentunya ini juga merupakan sesuatu. Ya nggak ada ya, nggak ada Artinya tas. Jadi tetap kita bisa menjadi umat-umat yang mau bersyukur kepada Allah. Ini adalah bagian kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Berarti datang berarti. Bapak Ibu juga adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, maka satu ayat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Pada hakikatnya manusia itu diciptakan adalah untuk ibadah kepada Allah. Maka semboyan seorang mukmin adalah ibadah. Maka nanti kalau kita itu sudah melaksanakan ibadah, jalan rezeki itu udah dijamin oleh Allah. Berbeda kalau kita sembunyinya kerja. Kalau orang-orang sekarang kan biasa kita jumpai sembunyinya adalah kerja. Sehingga ternyata dengan kerja itu justru kehidupannya itu semakin jauh dari ketentraman. Inilah gambaran, ini batunya. Ada nggak? Ada server. Mobil jadi apa? Cek. Alhamdulillah. Jadi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi pada intinya kehidupan kita itu adalah untuk ibadah kepada Allah. Dan tugas ibadah itu ternyata cuma diberikan kepada umat manusia dari golongan jin dan manusia. Kita sebagai manusia, ada hewan di situ, ada makhluk-makhluk Allah yang lain tidak diberikan kewajiban seperti mana kewajiban itu diberikan kita. Karena memang manusia diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelebihan kita adalah apa?
tadi syariat. Kelebihan kita adalah syariat. Maka dengan syariat itu Allah melengkapi diri pribadi kita dengan apa yang disebut dengan akal. Dengan apa yang disebut dengan akal. Ya, dengan akal itulah kita akan bisa melaksanakan syariat Allah. Agama Allah, ajaran agama Allah itu cuman bisa dilakukan oleh orang-orang yang berakal dan orang-orang yang mau menggunakan akalnya. Maka dalam Islam itu berpikir gitu. Dalam Islam itu berpikir itu kita mendapatkan prioritas. Bahkan dalam Islam itu banyak sekali ayat-ayat yang menganjurkan kita untuk senantiasa berpikir. Berbeda dengan agama-agama yang lain. Kalau Islam itu kita berpikir leluasa, boleh. Dan itu sangat dianjurkan dalam Islam. Kita bebas. Tafakkaru fi khalqihi wala tafakkaru fi dzatihi. Maka yang kita pikirkan adalah ayat-ayat Allah, bukti kekuasaan Allah, dan jangan pernah kita berpikir ataupun memikirkan akan zat Allah, kemampuan Allah, pribadi Allah. Itu jangan kita pikirkan. Nanti kita tidak sampai untuk berpikir ke arah situ. Jadi ini Islam sekali lagi menganjurkan kepada kita semua untuk senantiasa menggunakan pikiran. Dan cuma dalam Islam, dalam agama Islam, kita itu memiliki kebebasan untuk berpikir. Agama Islam silakan dikorek sehingga kita itu mendapatkan kebenaran, mendapatkan fakta, mendapatkan sesuatu kepuasan apa yang kita inginkan. Sekali lagi, kalau agama lain dibatasi, berpikir itu dibatasi. Kokean takon itu ora oleh gitu. Maaf, kalau mungkin dalam agama Nasrani ditanyakan Yesus itu lahirnya tahun berapa, sementara itu yang membuat bumi dan langit itu siapa? Nah, itu ditanyakan, itu aja sudah cuntel gitu. Sudah mereka akan kewalahan memberikan jawaban. Akan tetapi dalam konsep Islam, dalam ketuhanan, ternyata semua itu akan ada jawabannya, dan jawabannya akan memuaskan. Ini maka pada intinya adalah Islam diturunkan, agama dan syariat Islam itu diturunkan adalah untuk orang-orang yang berakal dan orang-orang yang mau menggunakan akalnya. Maka satu hal yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sejalan antara ibadah dan akal, itu sejalan. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, itu tidak. Ibadah harus ada kehadiran akal untuk bisa mengingat kepada Allah, untuk bisa mengingat dan membaca ayat-ayat Allah. Demikian juga bagaimana syarat-syarat rukun dalam ibadah itu harus kita cerna dalam akal kita. Untuk selanjutnya adalah tentunya dengan penggunaan akal tersebut, maka kita akan bisa beribadah kepada Allah sebagaimana apa yang dianjurkan, disyariatkan dalam agama Islam. Maka kalau seandainya ada sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Al-Quran itu disampaikan, Allah berfirman, "Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusahum wa antum tatlunal kitab." Kenapa kamu perintahkan kepada manusia untuk berbuat kebaikan, sedangkan kamu sendiri melupakan diri kamu sendiri? Kamu membaca kitab, mengerti dalilnya, afala taqilun, apakah kamu tidak berakal? Apakah kamu tidak berpikir? Ini gambaran kalau Islam diturunkan itu sebagai rahmatan lil alamin, rahmat seluruh alam. Makanya setiap perintah dalam Islam itu memerlukan pencernaan pemikiran, sehingga nantinya akan menjadi rahmat. Kemanfaatannya itu adalah sebagai alam semesta. Jadi kita ibadah kepada Allah itu sebenarnya Allah tidak butuh dengan ibadah kita.
Akan tetapi kemanfaatan dengan ibadah kita itu ternyata bermanfaat bagi kehidupan orang lain. Maka dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan pada waktu mengajarkan surah Al-Maun itu beliau mengulang-ulang beberapa kali sampai santri-santri itu bosan, begini kok pelajarannya ini terus toh. Nah gitu. Mereka sama protes kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Maka kemudian itu dijabarkan, diaplikasikan dalam sebuah bentuk karya nyata. Itu gambaran pangijauantahan bahwa Islam adalah sebagai rahmatan lil alamin. Sehingga terbentuklah PKU, ada santunan anak yatim, ada fakir miskin. Nah ini adalah bagian daripada pengamalan satu ayat yang kita cerna dengan pemikiran yang maju, sehingga benar-benar bermanfaat bagi kehidupan ini. Ini tentunya bagi seorang pelajar, orang-orang yang cendekiawan, orang-orang yang senantiasa menggunakan pikirannya, mereka akan senang sekali membaca ayat-ayat yang semacam ini. Ini adalah bagian tantangan meneliti sebuah ayat Al-Quran, kemudian menjadikan petunjuk Allah tersebut tidak cuma sebagai ketaatan kita kepada Allah, akan tetapi itu sebagai kemanfaatan bagi semua manusia, sebagai semua umat manusia di muka bumi ini. Dan ini adalah gambaran bahwa Islam adalah sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu juga adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, maka satu hal, kalau dulu zaman jahiliyah, di zaman sebelum Islam itu turun, itu disebut dengan zaman kegelapan. Zaman kegelapan. Karena zaman kegelapan itu memang orang-orang pada waktu itu belum bisa menggunakan akal pikirannya dengan benar, dengan baik. Mereka sangat bodoh. Bagaimana mereka kita sebut dengan umat yang terjahiliyah, yang sangat bodoh? Kalau dalam pengertian sekarang, ya, coba saja kita bayangkan, mereka menyembah patung, kemudian mereka membuat patung, mereka menyembahnya, sementara patung itu tidak memberikan kemanfaatan bagi kehidupannya. Kemudian juga patung itu juga tidak bisa membela dirinya sendiri di saat ada ya ono sing manuk mencok wae ora iso gusah, apa meneh nelek ora iso ngresiki gitu. Akan tetapi mereka sembah. Padahal mereka kalau ditanya siapa yang membuat bumi seisinya ini, membuat langit seisinya, mereka juga akan menjawab Allah. Akan tetapi di saat mereka menyembah, tidak menyembah Allah karena mereka tidak menggunakan akal pikirannya. Yang disembah adalah berhala. Dan ini sudah berulang kali diperingatkan oleh Allah. Dari zaman Nabi Ibrahim sudah dimulai ya, bagaimana Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu. Akan tetapi bergantian dengan generasi masih dijalankan yang semacam ini, keterbelakangan dalam menggunakan pikirannya. Karena mereka tidak mau menggunakan akalnya, tidak mau menggunakan pikirannya. Maka itulah disebut zaman kegelapan. Karena mereka setelah sekian lama mendapatkan sejarah yang semacam itu, akan tetapi tetap mereka tidak mengambil ibrahnya sebagai pelajaran. Mereka tetap melestarikan, mengikuti apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, padahal tidak ada kemanfaatannya sama sekali. Nah, maka setelah turun Islam, maka yukhriju minadh-dhulumati ilan nur. Islam itu mengeluarkan dari kegelapan sehingga kita dapatkan terang benderang. Setelah Islam turun, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan risalahnya di Jazirah Arab. Alhamdulillah bisa kita saksikan sampai sekarang, terang benderang itu senantiasa meliputi. Sampai sekarang masih bisa kita saksikan peradaban yang tinggi,
kemudian juga bagaimana mereka menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dijanjikan oleh Allah, walau anna alal qura amanu wattaqau la fatahna barakatim minas sama'i wal ard. Kalau penduduk bumi itu beriman kepada Allah, maka Allah akan membukakan pintu rahmatnya dari langit dan dari bumi. Maka sesungguhnya orang Arab itu, orang-orang di Jazirah Arab itu, mereka yang beragama Muslim adalah ibadah. Senantiasa mereka melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kemudian apa yang mereka dapatkan? Mereka berada di dalam daerah yang tandus, gurun pasir, ya, paribasan mitwitan ora tukul gitu. Walaupun sekarang sudah banyak tumbuh-tumbuhan karena memang sudah adanya tanah yang dibawa ke situ, gitu. Kemudian pembuatan kompos dan sebagainya, sudah banyak tumbuh-tumbuhan. Nah, sehingga walaupun dalam daerah yang tandus, gurun pasir, tapi ternyata kekayaan alam di dalamnya luar biasa. Sehingga ini yang menjadikan mereka memiliki cadangan rezeki yang banyak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari doa Nabi Ibrahim, dan apa yang ditinggalkan Nabi Ibrahim pada waktu itu, yaitu Ka'bah. Mereka meninggalkan Ka'bah. Ka'bah itu ya, dari negara Arab tidak ada promosi, akan tetapi yang mendatangi Ka'bah itu terus menerus. Sementara itu kalau di Indonesia ada Prambanan, ada Borobudur, ya kita harus memberikan, istilahnya adalah promosi, memberikan bagaimana wisata-wisata itu bisa kita kemas sehingga menjadikan kunjungan daripada orang-orang yang mau pelesiran itu. Tapi di Mekah tidak pakai reklame, tidak pakai, istilahnya adalah memakai iklan gitu. Akan tetapi yang datang tiap hari ada. Dan ini adalah merupakan sumber investasi yang besar bagi Arab. Hotelnya, ya, tenaga kerjanya dan sebagainya, penerbangannya, ini adalah merupakan investasi yang sangat besar dan secara terus menerus. Apalagi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini ibadah umroh sangat penuh. Ini jadi Bapak Ibu, adik-adik semua bisa menyaksikan bagaimana Islam itu kalau dilakukan ya semacam ini. Walaupun kita dalam keadaan subur makmur, kalau bapak-bapak mengatakan tongkat kayu bisa menjadi tanaman, lagu ini sih Pak plus ya, hati-hati dorong apa hati-hati dorong kenal, dorong lahir gitu. Tongkat kayu bisa menjadi tanaman. Apa-apa yang ditanam di Indonesia ini bisa tumbuh, bisa menghasilkan buah, akan tetapi rakyatnya masih di dalam garis kemiskinan. Makanya yang demo sekarang ini kan Indonesia gelap, masih gelap. Nah, bagaimana mau bisa terang? Terangnya nanti kalau sudah syariat Islam itu diterapkan. Dan ini adalah prosesnya lama gitu. Bu awadi sih bumbutan gitu. Tapi ini adalah proses. Kalau ingin mendapatkan suatu negara yang terang benderang, mendapatkan jaminan kemakmuran daripada Allah Subhanahu wa taala, ya cuman dengan bersyariat Islam. Sekarang kan udah goyah ini. Udah goyah, korupsi dihukum piye-piye kok ora kapok-kapok. Rujukannya adalah rujukan dengan hukum Islam dan sebagainya. Ini semacam ini berarti umat itu sudah ada kecondongan untuk berpikir ke arah situ. Sudah ada kecondongan untuk berpikir ke hukum Islam, sehingga tentunya yang semacam ini pun adalah bagian daripada perjuangan kita. Jadi tadi kita sampaikan atamuruna nasabil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Jadi berpikir, segala sesuatu adalah dengan pikiran. Islam bisa kita teliti ayat-ayat Allah itu dengan menggunakan akal pikiran kita. Dan agama Islam, kalau seandainya sesuatu itu janggal, maka bisa kita tanyakan juga pada bagaimana penafsirannya, maka di situ akan bisa kita dapatkan
jawaban yang memuaskan hati kita. Maka sampai sekarang ini ya, kalau seandainya kita semua tidak percaya dengan isi kandungan Al-Quran, dan orang-orang kafir itu yang merasa mereka itu benar gitu, kan sudah ditantang oleh Allah dalam firman-Nya, kalau kamu itu tidak percaya, walau kuntum fatu bi suratin min mithli, maka datanglah satu ayat yang semisal dengan Al-Quran. Di zaman kemajuan semacam ini